Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari Wi-Fi deployment. Nah, ini merupakan kasus yang akan kita kerjakan. Dari kasus ini dapat kita simpan ke dalam beberapa poin penting, yaitu lantai 1 untuk perkantoran, lantai 2 untuk ruang kelas dan ruang pelajar, siswa berjumlah 175 orang, dan guru berjumlah 20 orang. 75% siswa itu menggunakan laptop dan 100% menggunakan smartphone. Itu artinya hampir semua siswa itu menggunakan 2 perangkat. Nah, semua guru itu menggunakan laptop. Nah, ini adalah Dena yang akan kita buat. Di sini ada Dena lantai 1, kemudian Dena lantai 2. Nah, ada 2 pertanyaan yang akan kita jawab. Itu yang pertama, menghitung jumlah kebutuhan akses point pada lantai 1 dan lantai 2, kemudian membuat desain sebaran Wi-Fi pada lantai 1 dan lantai 2. Nah, kasus ini akan kita implementasikan ke dalam aplikasi. Nah, aplikasi yang akan saya gunakan di sini adalah aplikasi Ekahau. Oke. Nah, di sini saya sudah memiliki Dena dari lantai 1 dan juga Dena dari lantai 2. Selanjutnya, yaitu kita akan menggambar dinding dari masing-masing Dena. Nah, untuk menggambar dinding itu kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Namun di sini saya akan menggunakan batu bata sebagai contoh. Kita langsung saja. Selanjutnya, yaitu kita akan memasang pintu pada Dena ini. Nah, begitupun untuk lantai 2, kita akan memasang atau membuat dinding pada lantai 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu pemasangan akses point. Jadi dalam pemasangan akses point itu kita perlu memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan berdasarkan kasus yang diberikan. Contohnya pada kasus ini itu ada jumlah siswa sebanyak 175 orang, di mana hampir semua siswa itu menggunakan 2 perangkat. Kemudian ada 20 guru. Jadi kita membutuhkan akses point dengan pilihan terbaik untuk jumlah pengguna yang besar, dengan asumsi di sini itu semua menggunakan perangkat secara bersamaan untuk mengakses jaringan. Nah, di sini saya akan menggunakan TP-Link EAP225 karena tipe ini itu bergerak di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan total kecepatannya itu dapat mencapai 1350 Mbps. Jadi di sini kita akan menggunakan TP-Link EAP225. Nah, selain itu, kita juga perlu memperhatikan jangkauan dari akses point. Nah, pada lantai 1, itu dikhususkan untuk perkantoran, sehingga jangkauan dapat kita fokuskan dalam ruangan saja. Pada lantai 2, itu merupakan ruang kelas dan ruang pengajar, sehingga kita asumsikan mahasiswa akan mengakses internet di lokasi mana saja, baik menggunakan smartphone ataupun laptop, sehingga jangkauan jaringan harus mencapai seluruh tempat tanpa terkecuali pada lantai 2 ini. Nah, di sini merupakan visualisasi dari sebaran data yang dimulai dari sinyal paling bagus hingga sinyal paling jelek. Nah, jadi penyebaran akses point ini tergantung pada akses point yang kita gunakan. Karena itu tiap akses point itu memiliki kapasitas jangkauannya masing-masing. Nah, ini merupakan hasil dari pemasangan akses point yang saya lakukan. Nah, pada lantai 1 itu di sini membutuhkan 4 akses point untuk menjangkau setiap ruangan perkantoran. Nah, sedangkan pada lantai 2 itu membutuhkan 5 akses point untuk menjangkau semua lokasi yang ada di lantai 2. Jadi pengguna akses point itu dapat dikurangi dengan mencari posisi yang tepat. Kita tidak mesti memasang akses point di setiap sudut jika
posisinya sudah tepat. Misalnya di sini. Di sini ada 3 ruangan. Kita tidak mesti memasang akses point di tiap ruangan. Di sini kita hanya dapat memasang satu akses point yang sudah menjangkau 3 ruangan yang ada di sini. Nah, setelah pemasangan akses point, itu kita juga perlu memperhatikan channel. Jadi kita harus mampu melakukan mapping channel. Nah, rekomendasi channel yang baik itu ada 1, 6, dan 11. Contohnya, di sini saya beri 1. Nah, kemudian di sini saya kasih 6. Kemudian ini 11. Nah, di sini bisa mengisinya tetap di channel 1. Karena jarak akses point ini itu berada jangkauannya sudah berada jauh dari channel 1 yang lainnya. Begitupun dengan denah di lantai 2. Sini 1, 6, sini 11. Kemudian kita isi 6. Kemudian di sini 1. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini penyelesaian dari Wi-Fi deployment case yang saya lakukan. Jadi kesimpulannya di sini itu tiap lantai itu memiliki kebutuhan akses point yang berbeda. Berdasarkan perancangan yang saya lakukan, pada lantai 1 itu membutuhkan 4 akses point, sedangkan pada lantai 2 itu membutuhkan 5 akses point. Nah, desain sebaran Wi-Fi-nya itu dapat kita lihat dari denah yang sudah kita rancang. Ini adalah sebaran Wi-Fi untuk lantai 2. Kemudian di sini adalah sebaran Wi-Fi untuk lantai 1. Sekian dan terima kasih.